Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, serasa saya pribadi mengisi kultum di masjid ini masih tergolong di awal-awal Ramadan. Beberapa waktu yang lalu dan sekarang ini saya yang kedua matur ternyata sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Sangat cepat Bapak Ibu sekalian, dan kita alhamdulillah hari ini sudah menyelesaikan puasa di hari yang ke-25 insyaallah, kalau nggak salah. Jadi itulah maka manusia itu banyak yang rugi kata Allah karena bermain-main dengan waktu yang begitu cepat. Wal 'ashr innal insana lafi khusr, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita terkait dengan ini. Jadi kalau cepatnya waktu itu terkait urusan dunia masih tidak terlalu berbahaya, tapi sudah banyak orang yang rugi karena banyak orang menunda-nunda. Besok saja, ternyata ketika besok tidak bisa, akhirnya gagal. Termasuk orang yang ingin bertaubat. Ada juga mereka yang besok sampai mati tidak bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali memberikan gambaran, ada orang yang bertaubat itu seperti orang akan mencabut tanaman. Tanaman ini harus dicabut hari ini, tapi dia mengatakan besok sajalah. Kalau energi saya sudah kuat, maka tanaman ini akan saya cabut. Ternyata setelah waktunya datang, tanaman ini semakin kuat, semakin berat. Energi kita ternyata malah semakin melemah, sehingga tidak terjadi mencabut tanaman itu. Itu perumpamaan orang yang menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tidak jadi bertaubat, sampai kemudian dipanggil Allah tidak bertaubat. Itu orang yang rugi karena waktu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Bapak Ibu sekalian sudah sering baca, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat kepada manusia hari menghisab, hari menghitung segala amal mereka, amal manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka manusia itu dalam keadaan atau sedang dalam keadaan lalai. Artinya manusia itu masih saja dalam keadaan mengejar dunia sampai pol, seperti yang kemudian dikritik Allah di sini. Allah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai mau masuk liang lahat saja
ibarat itu masih dalam rangka mengejar dunia. Contohnya mati di penjara gara-gara korupsi, itu kan sama matinya dalam keadaan mengejar dunia. Jadi hari menghitung amal, segala amal mereka manusia sudah dekat. Sedang dia masih saja, atau dia sedang dalam keadaan lalai, yaitu masih asik dengan dunia dan berpaling dengan akhirat. Bapak sekalian, kalau kita mendalami ini merinding juga, dengan harap-harap cemas tapi juga optimis. Semoga kita tidak termasuk yang ini. Dengan kita berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan ketika amal kita dihisab, dihitung oleh Allah, itu benar-benar kita ada amalnya yang dihitung. Kita siap amal soleh kita yang akan dihitung itu sudah siap. Tapi kata Allah, kebanyakan manusia masih zong amalnya, padahal sudah dekat mau dihitung, yang dihitung belum ada, karena dia masih lalai, karena dia masih asik dengan dunianya. Ya sudah sepuh, sudah tua, ya masih nafsu sekali kaitan dengan dunia, dan itu terbukti sekali. Bahkan mereka berpaling dengan akhirat, padahal akhirat kampung hidup selamanya. Yang di sana hidup selamanya itu kondisi kita ditentukan sekarang kita berada di dunia. Jadi Allah sudah mengkhawatirkan, Allah sudah menjelaskan itu akan terjadi. Ya kadang-kadang geli-geli lucu juga bagus ya. Sore-sore saya sering video, tapi juga nih waktu itu mes potongannya ya monggo gitu ya. Orang ketika kita mau ke masjid sholat asar, nyalip itu ramoto boncengke kurungan, kan sering kan? Kurungannya disarungi, artinya burungnya yang mau dilatih atau lomba itu kan dikerudui sarung gitu. Sehingga sholat manuknya yang boncengnya kan matkan cendak gitu. Jadi tenggen kula di itu sebetulnya kan ada gantangan untuk latih itu. Jadi lewat masjid itu baru saat ada asar ngomong, dan dia pakai celana pendek kan, kira-kira ya syukur ya gue sarung ya. Apa sarung mau di sini saya gue sholat nggak tahu ya. Tapi nyatanya kerudung-kerudungan itu. Jadi yang muslim burungnya pakai sarung. Nyatanya begitu maksudnya. Ngajeng kula Bapak Ibu, seberang saya itu ada warung ayam goreng dan gudeg Susilo, cabang yang di sono lah. Kemudian utaranya laundry 24 jam. Laundry sendiri itu 24 jam. Laundry lagi kebab 24 jam suruh mau. Jadi depan saya itu 24 jam kurang. Terus yang paling selatan warung Madura 24 jam. Luar biasa. Mereka mencuci pakaiannya di malam hari. Setelah makan juga bersendak gurau di situ. Sampai kita pulang dari jamaah subuh di masjid saja masih ada yang sahur di situ. Ijek makan. Artinya mereka berpaling dengan akhirat. Kan dia bukan muslim, Pak. Nah, Bang Putri gue kudungi ya sahurannya Islam lah. Tapi ya baru subuh cek sahur. Artinya Mas Brai. Ini ya kalah. Pertanyaan selanjutnya kan merasa lanang apa ya Brai kan gitu. Bisa jodoh.
Allah benar-benar mengingatkan harus sekalian, sudah dekat perhitungan amalmu itu sudah dekat. Tapi kamu masih lalai ke tunggal dunia saja, bahkan mementingkan dunia, yang itu semua pendidikan. Bila dibaca rahimahullah, patutlah kita bersyukur. Walaupun mungkin kualitas kita belum sempurna, tapi kita alhamdulillah sekali lagi dengan panggilan Allah manggil kita datang. Allah menyeru kita puasa Ramadan, kita puasa. Ini kita syukuri betul. Kita jaga istiqomah. Nikmat yang luar biasa. Walaupun kualitas kita belum sempurna, tapi Allah Maha tahu upaya kita menyambut perintah Allah ini dalam rangka menyiapkan bekal yang memang sebentar lagi dihitung ini paling tidak ada niatan kita maksimal. Insya Allah Allah menilai dan Allah menerima apa yang sudah kita miliki. Ini kita syukur. Terlebih di akhir Ramadan menikah, amalan-amalan kita mari kita sempurnakan. Nanti tidak ketemu zikir kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, bacaan Quran kita. Sebagai penutup, saya bolehlah mencontoh, niru, nyontek Ustadz kita, Ustadz Hadi Hidayat. Beliau menyampaikan, dan Bapak Ibu sudah mengikuti dalam YouTube-nya barangkali, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. Al-Quran turun di malam Jumat, maka hari Jumat jadi hari yang mulia. Ramadan tadi juga menjadi bulan yang mulia. Kita renungkan, iya, Al-Quran turun kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang mulia, luar biasa. Sayyidul Anbiya. Al-Quran turun kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia, viral di mana-mana. Al-Quran turun di kota Makkah. Kota Makkah dari kota mulia, kota penuh berkah. Sampai hari ini berduyun-duyun berapa juta Pak di berita itu di Masjid Haram, 3 jutaan lebih view dan Masjidil Haram Ramadan ini. Kalau belum pulang mungkin termasuk Pak Wawan macam-macam. Kalau belum kuntul. Sebagian Quran turun di Madinah, kota Madinah menjadi kota yang mulia dan penuh berkah. Orang wah kepengen datang ke sana. Betapa indah. Jamaah Allah, kita ingin rumah kita penuh solusi, rumah kita penuh keindahan, kebahagiaan, kedamaian keluarga, penuh keistiqomahan, semangat beribadah. Kita ingin keluarga yang mulia, keluarga yang barokah, anak-anak soleh, solehah, rumah yang penuh solusi. Ketika ada masalah, ada solusi yang menyelesaikannya. Maka turunkan Al-Quran di rumah kita. Jadikan ahli kita, jadikan keluarga kita Quran itu. Jangan dihabiskan di masjid, sebagian dihabiskan di rumah, sebagian dihabiskan di rumah, dibagi, supaya rumah kita pun, keluarga kita pun dari keluarga mulia, keluarga berkah, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih untuk mewarnai dan mengisi akhir Ramadan ini, sehingga berita Allah tadi bahwa sudah dekat hari menghitung, menghisab amal kita, semoga itu bagian dari modal amal kita dengan tilawah Quran itu, yang insya Allah menambah kuantitas amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nafsu minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.